wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Keuangan Syariah 5F yang beranggotakan 1 Eva Viola, 2 Nadila Erma Elvira, 3 Devi Agustin Nurlailatun, 4 Muhammad Adi Pramana Putra, dan yang kelima Angga Niaga Putra. Kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi bisnis di era digital. Yang pertama, pengertian dan fungsi bisnis yang akan dijelaskan oleh Eva Viola. Yang kedua, elemen dan sistem bisnis yang akan dijelaskan oleh Nadila Erma Elvira. Yang ketiga, jenis-jenis kegiatan bisnis yang akan dijelaskan oleh Muhammad Adi Pramana Putra. Dan yang keempat, karakteristik sistem bisnis yang akan dijelaskan oleh Devi Agustin Nurlailatun. Dan yang terakhir, tantangan bisnis di era digital yang akan dijelaskan oleh Angga Niaga Putra. Saya Eva Viola, NIM 170, akan menjelaskan mengenai pengertian dari bisnis. Pada ilmu ekonomi dijelaskan bahwa bisnis merupakan suatu organisasi atau unit yang menjual barang atau jasa kepada konsumen ataupun bisnis lainnya guna memperoleh laba atau keuntungan. Ada beberapa pengertian bisnis menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Brown dan Petrello, business is an institution which products goods and service demanded by people, yang berarti bisnis merupakan suatu lembaga yang dapat menghasilkan barang serta jasa yang diperlukan oleh masyarakat serta berupaya dalam memperoleh keuntungan. Yang kedua, bisnis menurut Griffin dan Ebert, business is an organization that profits goods or service in order to earn profit, yang berarti bahwa bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Yang ketiga, bisnis menurut Alan Afuah, bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan serta mentransformasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mengubah menjadi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terorganisir guna menghasilkan menjual barang dan atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, mengenai fungsi bisnis. Fungsi utama dari bisnis adalah dapat terciptanya suatu barang atau produk menjadi sesuatu yang mempunyai nilai. Dalam upaya menjadikan sebuah produk atau barang mempunyai nilai atau kegunaan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama, from utility merupakan suatu produksi di mana sebuah usaha untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan cara mengubah bentuk dari bahan mentah menjadi barang jadi, misalnya perusahaan furniture. Yang kedua, place utility merupakan fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan atau memindahkan suatu barang atau jasa dari lokasi yang jauh ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau konsumen. Misalnya menjual ikan laut ke kota. Yang ketiga, possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana dalam bisnis tidak hanya upaya dalam memproduksi barang atau jasa, akan tetapi lebih bagaimana pelaku usaha bisa menyalurkan barang atau jasa yang dimiliki kepada pelanggan atau konsumen guna meningkatkan nilai barang dan jasa tersebut. Contohnya penjualan produk makanan ringan di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, time utility merupakan fungsi penyimpanan atau pemasaran dalam bisnis
di mana barang pada suatu masa atau waktu kurang bermanfaat dilakukan penyimpanan dan untuk di kemudian hari dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Contohnya penjualan komoditas pertanian dengan ditimbun terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan mengenai elemen dan sistem bisnis. Elemen dan sistem bisnis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada modal atau capital goods, yang kedua sumber daya alam atau natural resource, yang ketiga sumber daya manusia atau human resource, dan yang keempat sumber daya kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang pertama modal. Jadi modal merupakan sumber daya selain upaya yang dilakukan oleh manusia dan segala sesuatu yang dapat diambil dari alam dan dapat digunakan dalam proses produksi. Modal adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh produsen untuk dapat menghasilkan produk, barang, atau jasa yang akan disalurkan kepada konsumen. Yang kedua ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dapat diperoleh dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam upayanya memperoleh kesejahteraan. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia tidak hanya semata-mata tenaga fisik atau tenaga jasmani manusia, tetapi yang lebih diutamakan adalah kepada kemampuan intelektual. Yang terakhir ada sumber daya kewirausahaan. Jadi kewirausahaan adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan-perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta untuk memenangkan persaingan. Kemudian untuk wirausaha sendiri yaitu orang yang bertanggung jawab atas segala usaha serta berani mengambil inisiatif, mengambil keputusan tersebut serta berani menanggung segala bentuk resiko. Jenis-jenis kegiatan bisnis. 1. Produksi. Secara harfiah, produksi mempunyai makna pembuatan atau penciptaan yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi, misalnya pembuatan sandal, almari, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sederhananya, produksi adalah kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menciptakan sebuah barang atau jasa dengan nilai yang lebih besar dari sebelumnya. Namun produksi tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya bahan-bahan yang menjadi faktor produksi itu sendiri. Faktor-faktor produksi tersebut antara lain 1. Tanah. Dalam hal ini, tanah tidak hanya sekedar tanah yang dihuni atau ditinggali saja, namun tanah juga dapat diambil manfaatnya untuk kegiatan produksi. Oleh karena itu, perusahaan biasanya memilih tanah yang strategis untuk kegiatan produksi mereka. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tenaga kerja kasar, 2. Tenaga kerja terampil, 3. Tenaga kerja terdidik. Kemudian yang ketiga, modal. Modal adalah semua bentuk barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi barang atau jasa. Barang tersebut bisa berupa bahan baku, mesin, dan uang. D. Entrepreneurship. Faktor produksi yang keempat ini sangatlah penting karena faktor inilah yang memanajerial faktor-faktor produksi lainnya. Oleh karena itu, seorang entrepreneurship harus memiliki kecakapan manajerial yang tinggi. 2. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang inilah yang disebut dengan distributor. 3. Konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan bagian yang penting di mana perusahaan harus bisa memenuhi tuntutan pasar atau permintaan konsumen agar daya belinya tidak turun. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga kualitas produknya dengan baik. Materi selanjutnya yaitu karakteristik sistem bisnis. Yang pertama, kompleksitas dan keanekaragaman, yaitu bisnis yang muncul dengan bermacam-macam sektor dengan beberapa kelompok industri serta masing-masing industri yang terkumpul di dalamnya terdapat perusahaan-perusahaan yang bervariasi baik dalam bentuk kepemilikan, volume bisnis, struktur modal, dan lingkup aktivitas serta gaya manajemen yang diterapkan. Contohnya, pembuat perkakas elektrik dan produk-produk elektronik.
Yang selanjutnya yaitu saling ketergantungan. Setiap perusahaan dalam operasinya selalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh perusahaan lain, karena secara prinsip perusahaan tidak dapat berdiri sendiri. Output yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan akan menjadi input bagi perusahaan lain, begitupun sebaliknya. Contoh, pakaian yang kita gunakan, yang kita beli di toko juga diproduksi terlebih dahulu di pabrik. Yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi sangat diperlukan dalam bisnis, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Perubahan ini demi memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Alternatif yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi perubahan di lingkungan bisnis yaitu yang pertama, mengembangkan produk yang sudah ada di pasaran, misalnya dari segi kemasan, manfaat, dan bentuk layanan. Yang kedua, menciptakan produk yang benar-benar baru. Hal tersebut harus dipikir secara matang-matang dalam menentukannya. Tantangan bisnis di era digital. Era digital telah dimulai, yang berarti era perdagangan bebas pun juga telah dimulai. Pastinya akan banyak peluang dan tentunya saja banyak juga tantangan bisnis yang akan dihadapi di era ini. Kebebasan dan kecepatan informasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Peluang merupakan sebuah berita baik bagi pemilik bisnis. Namun, hal lainnya jika yang datang merupakan tantangan bisnis, apabila ini terjadi maka seorang pemilik bisnis harus mempunyai strategi dalam menghadapinya. 1. Kecepatan. Layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif, masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat serta praktis. Dan jika pemilik bisnis tidak dapat memenuhi keinginan ini, konsekuensinya bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Pemilik bisnis dapat mengatasinya dengan berkolaborasi dengan teknologi yang ada di saat ini. 2. Sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yakni membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. Jangan sampai biaya besar yang dikeluarkan untuk pembaharuan teknologi malah tidak dapat dioptimalkan karena orang-orang yang terlibat tidak mampu untuk menggunakannya. 3. Masyarakat yang senantiasa berubah. Selain menginginkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah, baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Mereka pun lebih pintar dalam memilih mana produk yang sesuai dengan mereka dan mana yang tidak. Ini menjadi tantangan karena menuntut pemilik bisnis untuk lebih sering memutar otak dan berinovasi dalam menciptakan produk serta jasa. Yang keempat, persaingan semakin tinggi. Lagi-lagi teknologi mempunyai pengaruh dalam setiap hal yang ada pada setiap sendi kehidupan manusia. Teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Efeknya, sebuah bisnis bisa menjalin kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja. Dan tentu saja sebuah bisnis juga mendapat kompetitor dari berbagai bisnis lain di belahan dunia mana saja pula. Yang kelima, zero surveillance. Bisnis saat ini bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan fitur chatting. Permasalahan yang kerap terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin atau bisa disebut zero surveillance. Pemilik bisnis
kerap berkomunikasi dengan karyawannya hanya mengenai hal-hal yang berhubungan bisnis. Namun, dengan konsep zero surveillance sebenarnya menjadi peluang dalam mengembangkan bisnis di era digital. Pegawai pada perusahaan lebih leluasa dalam mengembangkan kreativitas dan peran penting tidak hanya dipegang oleh pemimpin namun semua unit karyawan sehingga kinerja perusahaan dapat lebih produktif. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengertian dan fungsi bisnis di era digital. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.